Selamat pagi anak-anak, terimalah salam Budi, Sotihotu, Namo Buddhaya. Anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga hari ini tetap sehat, tetap semangat ya. Baik, berjumpa lagi di BDR hari ini, hari Selasa, tanggal 10 Agustus 2021 ya. Kita masih belajar mengenai menelaah unsur atau struktur dan kebahasaan dari teks deskripsi tentang objek sekolah, tempat wisata, tempat bersejarah, atau suasana pentas seni daerah. Ya, nah setelah anak-anak mempelajari teks tentang deskripsi tersebut, maka anak-anak diharapkan dapat menelaah struktur dan kebahasaan dari teks deskripsi. Baik, nah Miss akan jelaskan lagi apa saja struktur dari teks deskripsi. Benar ya, ada 3 ya. Yang pertama identifikasi, yang kedua deskripsi bagian, yang ketiga adalah penutup. Ya, pasti anak-anak sudah tahu apa itu identifikasi. Identifikasi itu adalah gambaran umum ya, tentang apa? Tentang hal yang dideskripsikan, yaitu tentang lokasi, sejarah lahirnya, makna katanya ya, dan pernyataan-pernyataan umum tentang objek yang dideskripsikan. Kemudian yang kedua ada deskripsi bagian. Nah, di dalam deskripsi bagian ini adalah perincian-perincian bagian objek yang digambarkan ya, atau dirasakan oleh panca indera kita ya, oleh mata kita, oleh hidung kita dapat mencium ya, dengan lidah kita bisa merasakan, dengan tangan kita bisa merabanya ya. Itu adalah deskripsi bagian. Nah, kemudian yang terakhir adalah kesimpulan atau penutup. Nah, kesimpulan atau penutup namanya juga kesimpulan atau penutup, jadi dia adalah bagian akhir dari teks deskripsi. Baik, lanjut. Di sini Miss Wami contohkan tentang teks deskripsi keindahan alam Indonesia ya. Nah, di sini ada kebetulan juga ada 3 paragraf ya. Nah, paragraf di awal itu adalah identifikasi. Mengidentifikasi apa? Mengidentifikasi gambaran umum tentang kekayaan alam Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Nah, kemudian yang kedua itu deskripsi bagian. Apa yang dideskripsikan? Yang dideskripsikan adalah pesona alam dari Indonesia ya. Di pesona alamnya itu ada flora dan faunanya ya, yang sangat langka dan eksotis, kemudian tentang keindahan alamnya ya, dari Sabang sampai Merauke dan merupakan paru-paru dunia ya. Oke. Nah, di paragraf terakhir adalah yang ketiga itu adalah kesimpulan. Kesimpulan tentang keindahan alam Indonesia yang tidak bisa diragukan lagi ya. Selain tumbuhan dan hewannya juga momen-momen keindahan ketika kita menikmati keindahan alam tersebut. Oke, lanjut ya. Setelah kita belajar tentang struktur, kita belajar tentang kaidah bahasanya ya. Kaidah bahasa dari teks deskripsi ya. Nih, contoh-contoh di sini ya, deskripsi itu kaidahnya ada banyak sekali anak-anak ya. Ada sinonim, apa itu? Siapa yang tahu apa sinonim? Sinonim itu adalah persamaan kata ya. Kemudian kata depan, ini sudah dibicarakan oleh Miss Wami juga. Kata depan itu menandai keterangan tempat, keterangan waktu, dan keterangan suasana ya. Ada kata depan di, ke, dari ya yang menunjukkan tempat. Nah, bagaimana penulisannya? Penulisannya dipisah ya, Nak ya. Misalnya Asyera pergi ke Pulau Bali. Nah, ke Pulau Bali ke-nya dipisah. Beda dengan Asyera sedang melaksanakan tugasnya bersama teman-teman kesatuannya. Nah, kesatuannya itu disambung karena bukan kata depan ya. Oke, bisa lanjut ya. Kata sifat anak-anak sudah tahu ya. Kata sifat itu yang menunjukkan sifat benda ya. Bisa warnanya, bisa bentuknya, bisa sifatnya dan lain-lain ya. Oke, kemudian kata berimbuhan. Kata berimbuhannya berhubungan dengan kata kerja. Ya, masih ingat ya.
dengan kata berimbuhan me ya. Nah, me itu bisa ditambahi kata-kata yang berawal kata dasar itu kata dasarnya K, kata dasarnya T, kata dasarnya P, kata dasarnya S ya, K, T, P, S ya. Oke. Nah, kemudian ada huruf kapital. Anak-anak tentu sudah tahu apa itu huruf kapital. Huruf kapital adalah huruf-huruf yang menggunakan huruf besar. Biasanya kata-kata yang menggunakan huruf besar itu adalah kata-kata yang menggunakan keterangan tempat, ya. Oke. Nah, kita akan lanjut di kata umum dan kata khusus, kemudian kata cerapan panca indera, kemudian ada kata atau kalimat majas, kemudian ada kalimat perincian ya. Kemudian ada kata benda di sini, kata benda anak-anak sudah tahu ya. Kita sudah mendeskripsikan tentang kelinci, kita sudah mendeskripsikan tentang bunga matahari. Nah, itu adalah kata-kata benda yang dideskripsikan. Kemudian kata konjungsi itu berhubungan dengan kata keterangan ya. Keterangan tempat, keterangan waktu, keterangan tujuan, keterangan cara, ya, keterangan kesertaan, ya, keterangan alat, dan lain-lain. Ya, baik kita akan lanjut di kata umum dan kata khusus. Ya, anak-anak pasti sudah tahu ya, tidak sengaja maupun sengaja itu tahu apa itu kata umum dan kata khusus. Nah, kata umum itu adalah kata yang ruang lingkup atau cakupannya mempunyai makna yang luas dan banyak, ya, dinamakan hipernim. Nah, apa itu kata khusus? Kata khusus itu kata yang cakupannya lebih sempit. Nah, sebenarnya apa ya beda dari kata umum dan kata khusus? Kata umum dan kata khusus itu sebenarnya hampir serupa ya, hampir sinonim ya. Nah, tetapi kalau yang umum itu cakupannya luas, yang khusus itu cakupannya lebih sempit. Contoh di sini Miss Wami sebutkan, contohnya hewan piaraan itu kata umum. Nah, kata khususnya apa? Ada ikan, ada hamster, ada kucing ya, ada anjing dan lain-lain ya. Kemudian kata umumnya sayuran itu kata khususnya ada bayam, ada selada, ada kacang panjang dan lain-lain ya. Kemudian kata umum melihat itu bisa mengintip, melirik, menonton, mengamati, menyaksikan dan lain-lain. Kemudian membawa kata umumnya. Apa kata khususnya? Bisa menggendong, bisa menjinjing, bisa mengangkat, bisa memukul, memikul ya, kemudian bisa memanggul ya dan lain-lain. Oke, lanjut ya, Nak. Sekarang kita menggunakan kalimat dengan cerapan panca indera. Anak-anak pasti sudah tahu 5 indera kita ini dapat merasakan dan dapat mengamati apa saja yang ada di sekitar kita, terutama mendeskripsikan benda. Ya, bisa benda, bisa orang, bisa tumbuhan ya, dan lain-lain. Nah, apa contohnya? Di sini ada cerapan indera penglihatan. Contoh, pantai pasir putih berwarna putih ya dan bersih pantainya ya. Ya pasir pantai di pantai pasir putih itu warnanya pasirnya putih dan bersih. Nah, bagaimana kita bisa merasakan dengan penglihatan kita, yaitu dengan melihat bahwa pasir pantainya berwarna putih dan bersih. Nah, kemudian cerapan pendengaran, contoh dembur ombak ya terdengar berirama ya, biur seperti itu. Nah, itu kita mendengarkan seolah-olah ya. Kemudian apalagi contohnya dengan indera perasa kita, perabaan kita. Udara segar di pegunungan begitu segar ya menusuk tangan kaki kita. Nah, ini menggunakan perabaan atau perasaan kita ya dengan indera perabaan itu dengan tangan dan dengan kaki. Oke, lanjut. Kemudian ada kalimat perincian. Apa itu kalimat perincian? Kalimat perincian itu adalah kalimat yang menggambarkan objek secara detail. Ya, secara detail itu seperti apa? Nah, di sini sudah ada contohnya. Nah, kemudian biasanya kalimat perincian itu ada setelah kalimat utama. Anak-anak masih ingat apa itu kalimat utama? Kalimat utama adalah kalimat yang merupakan inti dari suatu paragraf.
Nah, di sini dicontohkan oleh Miss Pomi. Contoh ya. Nih, di sini ada kalimat utamanya adalah ayahku seorang yang sabar. Nah, dirincikan lagi, sabarnya seperti apa ya? Oh, wajahnya teduh, selalu tersenyum ya, tidak pernah marah-marah dan selalu menyayangiku. Nah, ini adalah sosok perincian dari seorang ayah yang begitu sabar ya. Kemudian di sini ada contoh lagi, kalimat utamanya adalah pantai Parangtritis begitu indah. Nah, perinciannya seperti apa? Ya, pasir putihnya sangat cantik ya, ombaknya begitu riuh, terdapat hewan beterbangan di atas laut ya, kemudian suasananya sangat eksotis dan lain-lain. Itu adalah kalimat perincian. Jadi kalimat perincian itu memperinci atau memperjelas kalimat utama. Ya, oke, lanjut ya, Nak. Kemudian ada kalimat bermajas. Majas itu apa, Nak? Majas itu adalah sebuah kalimat ya yang memberikan kesan atau maksud tersembunyi di balik kalimat-kalimat yang disampaikan ya. Kalimat majas itu kalimat yang mempunyai gaya bahasa sehingga kalau digunakan dalam kalimat itu kalimatnya akan terasa indah ya, Nak ya. Nah, di sini, di teks deskripsi itu biasanya menggunakan majas-majas tertentu. Ada majas asosiasi atau perumpamaan, ada majas personifikasi, ada majas alegori, ya, dan lain-lain. Nah, biasanya menggunakan dua majas nih, ya. Majas asosiasi atau perumpamaan itu adalah majas perbandingan, ya. Perbandingan dua hal yang berbeda tetapi dianggap sama, ya, Nak, ya. Tatapannya seperti macan Asia ya, tatapannya berarti begitu tajam. Nah, tatapan sama macan Asia. Nah, ya, itu adalah dua benda atau dua hal yang berbeda tetapi dianggap sama. Contoh lagi, wajahnya pucat bagai bulan kesiangan. Wajahnya pucat ya, wajahnya pucat dibagaikan dengan bulan kesiangan. Kalau bulan kesiangan itu sudah semburat, tidak ada warna orange atau warna kuningnya. Jadi warnanya sudah pudar. Diumpamakan seperti wajah. Nah, itu namanya majas perumpamaan atau asosiasi. Kemudian majas personifikasi. Ini gampang ya, majas personifikasi itu adalah majas perbandingan dua benda ya, perbandingan membandingkan benda mati seolah-olah hidup seperti manusia. Apa contohnya? Ya, contohnya di sini. Padi itu menunduk ya, seperti mengucapkan selamat pagi. Nah, itu juga ya menunduk. Menunduk itu yang bisa menunduk itu manusia, ya. Kemudian di malam itu bulan mengintip di balik awan. Yang bisa mengintip itu adalah manusia. Ya, yang bisa mengintip itu misalnya Felix mengintip temannya. Nah, ini mengintip itu seperti manusia, ya. Ranting-ranting ikut menari-nari ya, menari-nari. Yang bisa menari itu adalah Michelle, Susan dan lain-lain ya. Oke, mengerti ya anak-anak ya? Oke. Baik, untuk pembelajaran hari ini, Miss sudah menjelaskan tadi kalimat umum dan kalimat khusus, kemudian kalimat bermajas, kemudian kalimat perincian ya, dan cerapan panca indera. Oke, baik. Untuk pembelajaran hari ini, silakan kalian menyimak grup. Hari ini kita di pertemuan akhir di bab 1, anak-anak silakan membuka LKS-nya dan kita akan mengerjakan LKS di bagian uji kompetensinya. Oke, semangat semuanya. Selamat pagi anak-anak. Terima kasih. Namo Buddhaya.